Ini adalah salah satu materi ya dalam konteks model eh, manufaktur ya. Jadi pemodelan sistem manufaktur. Salah satunya adalah terkait dengan penjadwalan operasional dalam manufacturing ya. Jadi pertama konsep yang harus kita ketahui pertama terkait dengan eh, work center ya. Jadi di sini pusat kerja ya, merupakan area begitu ya dalam suatu perusahaan. Di sini ada eh, sumber daya yang terkumpul di situ. Jadi work center namanya. Jadi perlu kita ketahui mengenai istilah work center. Nah, itu bisa berupa mesin ya, satu atau beberapa ataupun tempat di mana pekerjaan diselesaikan. Istilah itu work center. Kemudian penjadwalan di dalam work center tadi ya, itu ada dua macam. Pertama istilahnya forward scheduling ya, kemudian ada backward scheduling. Bedanya apa? Kalau forward scheduling di sini penjadwalan yang dimulai dari order ya, kemudian dibuat jadwal ke depannya. Jadi maju ke depan begitu ya. Kalau backward scheduling di sini penjadwalan yang apa sudah ditentukan tanggal atau waktu suatu pekerjaan itu selesai, kemudian baru ditarik mundur. Ya. Jadi dari depan itu sudah ditentukan waktu atau tanggal selesai pekerjaan tersebut, kemudian ditarik mundur sehingga diketahui kapan mulai pekerjaan tersebut. Nah, itu penjadwalan dengan tipe backward. Contohnya adalah MRP, itu Material Requirement Planning ya, MRP. Kemudian fungsi penjadwalan di sini eh, pertama di dalam operasional manufaktur itu agar bisa mengalokasikan permintaan order. Ya. Dengan adanya penjadwalan, maka di sini orang-orangnya atau personil ya yang bekerja di work centernya dan lokasinya itu sudah ditentukan. Nah, ini fungsi dari penjadwalan atau scheduling. Kemudian fungsi dari penjadwalan di sini harus bisa mengurutkan aktivitas atau prioritas pekerjaan. Jadi harus sudah bisa menentukan. Jadi fungsi penjadwalan di dalam manufacturing itu harus dilakukan. Kenapa? Pertama, mengalokasikan order ya. Jadi permintaan di situ eh, diteruskan kepada personil-personilnya ya. Kemudian lokasi dari personil tersebut ada di mana. Yang kedua itu terkait dengan eh, adanya penjadwalan itu berarti sudah harus tahu urutan urutan kegiatan dan prioritasnya begitu. Jadi prioritas dari pekerjaannya apa saja itu sudah harus diketahui. Kemudian yang ketiga, menentukan aktivitas pekerjaan yang telah dijadwalkan. Nah, istilahnya di sini dispatching ya. Jadi kita harus tahu istilah-istilah ini. Memulai aktivitas pekerjaan yang telah dijadwalkan. Mulainya itu kapan ya? Karena nanti pekerjaannya kan nggak hanya satu, beberapa ya. Satu, itu mulainya kapan? Mulainya kapan? Pekerjaan kedua, mulainya kapan? Nah, ya. Jadi memulai aktivitas pekerjaan itu istilahnya dispatching ya. Kemudian, nah di sini seorang yang jadi memang harus ada yang menentukan begitu. Jadi suatu yang menentukan pembuat jadwal namanya scheduler ya. Jadi scheduler di sini yang ngambil keputusan. Dia harus bisa membuat scheduling di sini, scheduling penjadwalan produksi di sini, ya harus bisa begitu. Ya tentunya ya harus berdasarkan urutan operasional, status aktivitas, prioritas dan lain sebagainya. Ya. Nah di sini nanti
ada beberapa teknik ya, nanti kita pelajari selanjutnya, beberapa teknik dalam scheduling atau penjadwalan di manufacturing ya, yang umum digunakan itu sebagai wawasan nanti. Tujuannya penjadwalan di sini ya, pertama kan ada batas waktu ya, ada istilahnya due date ya, due date atau batas waktu. Nah, itu harus harus kita patuhi untuk mencapai batas waktu yang ditentukan. Seharusnya tidak lebih. Gitu ya. Oke. Eh, kemudian tujuannya adalah agar lead time-nya itu paling kecil, waktu tunggu. Jadi waktu tunggunya itu supaya semakin cepat ya, tidak lama. Kemudian meminimalkan biaya, biaya setup maupun waktu setup, gitu ya. Kemudian meminimalkan WIP, work in process ya, inventory-nya. Artinya inventory di dalam eh, work in process, jadi proses pekerjaan itu semakin sedikit. Ini fungsi dari penjadwalan di sini karena lebih teratur dan lain sebagainya, lebih cepat dan lain sebagainya. Kemudian memaksimalkan penggunaan mesin dan tenaga kerja. Karena di dalam penjadwalan di sini nanti mesinnya ini utilitasnya itu bisa lebih bagus ya, sehingga tenaga kerjanya juga sesuai. Nah, ini maka adanya penjadwalan di sini fungsinya ini memaksimalkan penggunaan mesin atau utilitasnya dan produktivitas tenaga kerja. Oke, nah, di dalam penjadwalan di sini ini ada istilahnya job sequencing ya, urutan pekerjaan. Nah, di sini apa itu job sequencing? Ya, ini proses menentukan pekerjaan mana yang mulai lebih dulu ya pada suatu mesin ya atau pada suatu work center. Jadi di dalam apa pekerjaan-pekerjaan di manufaktur itu kan ada juga yang tidak kumpulan mesin ya, suatu kumpulan kerja atau work center ya, atau juga memang di situ campuran, ada mesin, ada tempat-tempat untuk pekerjaan atau work center ya. Nah, ini disebut sebagai job sequencing atau priority sequencing. Nah, di sini ada beberapa teknik ya, istilahnya beberapa teknik eh, dalam menetapkan job sequencing di sini. Nah, ini disebut tekniknya secara umum disebut priority rules, ya, aturan prioritas. Nah, tekniknya di sini secara umum ada 4 macam. Ini pertama, tentunya jobnya atau kegiatannya itu kan ada beberapa ya, N istilahnya. Jadi di sini tekniknya disebut scheduling and jobs on one machine. Jadi dalam satu mesin, mesinnya cuma satu. Ya, ini teknik pertama. Nah, teknik yang kedua, apabila mesinnya ada dua, ya. Apabila mesinnya ada dua, penjadwalan dengan end jobs pada dua mesin, ya. Kemudian yang ketiga, apabila jobnya itu ada end job atau beberapa kegiatan ya, dengan jumlah mesin yang sama. Jadi misalnya di sini end job pada end mesin begitu, atau mesin atau alat ya begitu ya. Nah, itu teknik yang ketiga. Teknik yang keempat, apabila berbeda end job pada end mesin. Artinya bisa jadi tentunya mesinnya di sini lebih kecil ya. Kalau lebih banyak ya nanti apa istilahnya? Apa nganggur, nggak baik kan? Ya bisa jadi, tetapi kan nganggur mesinnya. Jadi tidak sama intinya. Jadi ada end job pada M mesin gitu. Jadi ini teknik yang keempat. Caranya bagaimana? Nanti kita lihat satu. Nah, di sini kalau misalnya beberapa pekerjaan pada satu mesin, ada beberapa teknik. Teknik pertama di sini ada FCFS, first come, first serve. Jadi yang datang pertama dilayani atau dikerjakan yang pertama. Kemudian ada SOT. SOT itu short operation time. Jadi pekerjaan dengan operasi waktu paling cepat itu didahulukan. Ya. Kemudian ada DDIT ya, itu judit. Artinya pekerjaan dengan judit atau batas waktu paling cepat itu didahulukan. Ya.
Nah, nanti kita lihat satu-satu. Contohnya begini. Jadi kita memiliki beberapa pekerjaan end job, 5 ya. Nah, ini pekerjaan contoh sederhananya di perusahaan fotokopi. Ada 5 pekerjaan dari 5 customer ya. Nah, di sini kita lihat di sini pertama yang harus kita tentukan parameternya dari pekerjaan itu pertama adalah waktu proses. Pekerjaan A, B, C, D, E. Ya, artinya ini pekerjaan dari customer A, B, C, D, E ya. Nah, di sini kita harus identifikasi waktu prosesnya. Waktu proses artinya pekerjaan A ini sekitar berapa lama waktunya. Ini misalnya satuannya adalah hari ya, hari. Nah, kemudian kita harus tentukan due date-nya atau batas waktunya. Batas waktu dari pekerjaan masing-masing di sini. Ini harus kita tentukan. Oke. Kemudian slack. Slack di sini adalah apa? Slack di sini adalah batas waktu dikurangi waktu proses ya. Ya, ini ya slack-nya. Berdasarkan beberapa teknik di sini, artinya apa? Pada kondisi di sini fotokopinya mesinnya cuma satu ya. Karena kan kita melihat kondisi ini ya. And jobs on one machine. Artinya di sini situasinya fotokopinya cuma satu, di mana ada 5 job atau 5 pekerjaan. Dengan parameter waktu proses begini, batas waktu atau juditnya begini, slacknya berarti adalah selisih. Ya, selisih. Pertama, kita kalau misalnya menggunakan teknik first come, first serve rule aturannya ya. Jadi di sini tentunya kita ikuti sesuai dengan yang datang pertama ya kita kasih huruf A ya A B C D E. Nah, di sini sederhana ya, plus minus tambahan ya. Nah, waktu proses, batas waktu, flow time-nya tentunya aliran waktunya adalah 3 menit ya, 3 hari, sorry, 3 hari. Nah, keterlambatannya tidak ada karena batas waktunya 5. Ini masih 3 hari, masih ada sisa ya, berarti tidak terlambat. Nah, 3 ditambah waktu proses 4, 7 ya. Batas waktunya 6 hari di sini, berarti ada keterlambatan 1 hari. Tulis 1 di sini. Oke, 7 ditambah 2, 9. Nah, 9 di sini batas waktunya 7. Berarti ada keterlambatan 2. 2 hari. Kemudian 9 di sini ya. 9 ditambah batas waktu proses di D di sini ada 6. Berarti 15. Nah, 15 di sini batas waktunya pada pekerjaan keempat di sini adalah 9. Berarti ada kelambatan 6 hari begitu. Dan seterusnya. 15 di sini ditambah 1 16. 16 dikurangi batas waktunya 2 hari. 14 ya. Sehingga kita bisa menentukan jumlah ya. Jumlah keterlambatan berapa hari? 23. Total flow time, jadi waktu pekerjaan 5 pekerjaan di sini 5 customer adalah totalnya 50 hari. Nah, kalau kita buat rata-rata pekerjaan per customer adalah ya total flow time dibagi 5, customernya ada 5 hari ya. Nah, rata-rata waktu keterlambatannya berarti 23 dibagi 5, artinya 4,6 hari. Nah, ini rata-rata keterlambatan. Artinya apa? Dengan menggunakan teknik come first serve ya, dengan aturan ini, maka kita bisa menilai penjadwalan ini yakni rata-rata flow time-nya 10 hari, artinya setiap satu job itu rata-rata penyelesaiannya 10 hari dengan rata-rata waktu keterlambatannya 4,6 hari. Ini kita simpan. Cara pertama kita simpan. Kita mau bandingkan dengan metode lainnya. Misalnya kita menggunakan SOT, Shortest Operating Time. Nah, berarti apa? Kita lihat waktu proses di sini. Waktu proses yang paling cepat itu didahulukan. Punya siapa? Job E ya. Kita lihat job E di sini 1. Batas waktunya 2, berarti tidak terlambat. Kemudian 1 ditambah 2, 3.
batas waktunya 7 ya, tidak terlambat. Kemudian 3 ditambah 3, 6, batas waktunya 5, berarti terlambat 1 hari ya, terlambat 1 hari. Nah, 6 ditambah 4 di sini waktu proses di B 10, waktunya 6, berarti terlambat 4 hari. Kemudian 10 ditambah 6, 16, batas waktunya 9, terlambat 7 hari. Kita total keterlambatan di sini adalah 12 hari. Kalau kita bagi rata-rata sebanyak 5 job atau 5 customer di sini, 15 dibagi 5. Nah, rata-rata keterlambatannya 2,4 hari, di mana rata-rata waktu untuk setiap pekerjaan adalah sekitar 7,2 hari. Kita bandingkan. Jadi ini kita mencoba mencari tahu waktu ya. Jadi waktu pengerjaan begitu. Waktu pengerjaan atau istilahnya flow time untuk 5 pekerjaan, 5 job pada satu mesin. Satu mesin. Ingat ini satu mesin ya. Nah, kita bandingkan dengan teknik SOT. Di sini lebih cepat ya. Waktu keterlambatannya rata-rata lebih cepat ya. Ya, sebelumnya dengan FCFS ya. Ini lebih lama ya, terlambatnya lebih panjang. Waktu rata-rata penyelesaian tiap job juga lebih lama. Nah, ini ya. Kita bisa simpan ini. Kemudian dengan menggunakan due date. Di sini adalah kita urutkan batas waktu yang paling cepat ya, itu dahulu gitu ya. Kalau SOT ini yang paling cepat didahulukan ya. Kalau due date di sini yang paling cepat adalah batas waktu itu yang didahulukan. Nah, kita simpan di sini. Nah, rata-rata keterlambatannya 12 ya. 12 kita bagi 5. 2,4 hari ya keterlambatannya. Total full time, total waktu yang digunakan adalah 39. Nah, 39 kita bagi 5 pekerjaan. Nah, rata-rata waktunya 7,8. Kita lihat teknik yang keempat. Late come first serve. Artinya yang datang paling lama atau terakhir ya, yang terakhir itu dilayani duluan. Artinya ya di sini yang E ya kan A B C D, anggap saja A itu kan paling duluan, E yang paling terakhir. Nah, kita cek di sini caranya. Nah, ini jumlah keterlambatannya 20. Nah, kita lihat rata-rata keterlambatannya 4 hari. Rata-rata penyelesaian satu pekerjaan adalah 9,2 hari. Lebih baik ya, lebih lama ini. Kemudian kita cek dengan metode slack time remaining. Artinya begini, slack time remaining di sini adalah didahulukan mana yang slacknya paling kecil, ya kan? Kan ada slack di sini. 2 dikurangi 1, 5 dikurangi 3. Slacknya yang paling kecil adalah job E ya, kemudian job A. Nah, kita urutkan, kita cek di sini. Total keterlambatannya 16. Rata-rata penyelesaian satu pekerjaan 8,6 hari. Nah, di sini ternyata mungkin lebih baik dibandingkan dengan ini ya, LCFS, tapi tidak lebih baik dibandingkan dengan SOT. Ya, kita lihat SOT ini paling cepat di sini. Ya. Nah, kemudian ada istilah metode random. Metode random di sini adalah begini caranya. Berarti dari 5 pekerjaan tersebut kita dudukkan secara random. Ini istilahnya kayak menggunakan lotre begitu. Kira-kira diambil yang random yang mana duluan begitu. Itu namanya random rule. Random rule di sini ternyata juga tidak menunjukkan yang lebih cepat ya. Menunjukkan yang lebih cepat. Nah, jadi summary-nya pada umumnya itu memang yang paling cepat adalah shortest operation time ya. Jadi untuk end job
pada satu mesin itu metode yang terbaik biasanya adalah SOT. Biasanya ya pada umumnya. Nah, ini bisa jadi referensi gitu ya. SOT. Total waktu selesai selama 5 job tadi sekian, 36 hari. Dengan rata-rata setiap pekerjaan adalah 7,2 hari. Dengan rata-rata keterlambatan setiap pekerjaan adalah 2,4 hari. Nah, ini bisa kita pakai begitu ya, SOT. Untuk menjadwalkan pada end job satu. Oke, kita lanjutkan ya. Teknik yang kedua. Nah, di sini ada metode Johnson. Jadi ada namanya metode Johnson Rule ya, aturan Johnson. Nah, di sini buat daftar waktu tiap pekerjaan pada kedua mesin. Jadi setiap pekerjaan pada kedua mesin itu kita kasih waktu ya. Tentunya ya yang tahu situasinya di situ ya. Jadi tidak asal memberikan waktu. Nah, kemudian pilih waktu yang terpendek ya. Nah, jika waktu terpendek pada mesin pertama ya, maka pekerjaan pertama kali di mesin tersebut dikerjakan. Ingat pada mesin pertama ya. Nah, misalnya pada mesin pertama tersebut diketahui itu waktu yang terpendek, nah, maka di situ adalah pertama kali pekerjaan dimulai. Ya. Dan sebaliknya, jika pada mesin yang kedua itu waktu yang terpendek, nah, maka pekerjaan tersebut itu di terakhir kalinya. Jadi itu aturan yang disampaikan oleh Johnson, ya, Johnson Rule ya. Nah, itu langkah kedua dan ketiga itu repeated ya. Jadi diulangi sampai ketemu sampai selesai semua pekerjaan, sampai selesai semua end jobnya. Kita coba ya. Contohnya begini. Ini ada 4 pekerjaan ya. Kemudian ada waktu operasinya ya. Mesin 1 sama mesin 2. Kita lihat di sini. Pada pekerjaan A yang terpendek waktunya adalah mesin 2. Nah, mesin 2 ya. Nah, maka di sini job A itu ditaruh yang paling terakhir. Oke, terakhir ya. Terakhir. Misalnya begitu T ya. Oke, kita simpan job A yang terakhir. Kemudian iterasi yang kedua, maka kita tinggal B, C, D. Lihat di sini. Yang paling kecil adalah 4. Pada mesin yang kedua. Artinya kalau pada mesin yang kedua, maka di sini job D itu paling akhir yang kedua. Paling akhir yang kedua. Paling akhir yang pertama tadi adalah A. Ya, ini yang disimpan ya. Yang paling akhir yang kedua. Dua ya. Oke, nah, kemudian tinggal BC ya. BC. Yang paling kecil di sini 5. Itu pada C. Pada mesin 1. Nah, maka di sini pekerjaan C itu yang paling pertama dilakukan. Begitu. Oke, maka kita bisa mengurutkan sekarang. Pekerjaan pertama yang dikerjakan adalah C. Ini pertama ya, berarti C. Kemudian B. B yang kedua. Nah, D yang ketiga. A tadi yang paling akhir. Nah, 4. Gitu. Ya. Nah, dengan waktu adalah 25 hari. 25 hari. Nah, di sini didapatkan kita cek di sini ya. Jadi pada mesin 1. Nah, mesin 1 urut-urutannya begini, mesin 1. Berarti kan urut-urutannya adalah C, B, D, A ya. Pekerjaan C duluan sebesar 5 hari ya. Kemudian B sebesar 6 ya. D sebesar 7, A sebesar 3. Kita total ya. Jadi pada mesin 1 itu sebanyak 21 hari. Ya. Oke. Nah, di sini mesin yang kedua itu agak mundur ya 1 hari urut-urutannya begitu ya. Nah, di sini kenapa begitu? Karena ini kan pekerjaan yang sama, tetapi pada mesin yang
berbeda ya. Tentunya ya tidak pada waktu yang sama barengan kan begitu ya. Jadi posisinya agak mundur sedikit begitu ya. Mundur sedikit ini. Nah, pekerjaan C di sini untuk mesin yang kedua, nah itu kan lama waktunya 6. Nah, B lama waktunya 8 dan seterusnya. Nah, ini 25 hari ya. Jadi kita ambil di sini adalah yang paling akhir karena mengcovernya ya 25 hari. Jadi end job ini end jobnya kan ada 4 ya. Pada dua mesin dibutuhkan waktu sebanyak 25 hari ya. 25 hari. Oke, ini secara manualnya ya. Jadi nanti makanya saya kasih ada panduan di sini di POM-QM ya. POM-QM job shop scheduling. Kalau istilahnya sequencing ya, sequencing. Nah, di sini ada sama one machine scheduling. Artinya end job yang dikerjakan misalnya di sini orang ya. Ada sebanyak N dikerjakan mengerjakan pada satu mesin gitu. Ya. Nah, di sini ada waktu operasi time. Terus kemudian ada batas waktu due date-nya ya. Gitu. Nah, di sini nanti one mesin tadi kan ada beberapa metode ya. Nah, di sini nanti di POM-QM juga begitu. Coba ya kita cek ya. Eh, job shop cek. Nah, ini ya. Jadi klik modulnya job shop scheduling. Nah, ya. Kita lihat contoh. Nah, ini ya. Satu mesin misalnya. Satu mesin. Ini ya. Sudah sama. Nanti kita ada solve gitu ya. Oke. Nah, di sini ada urut-urutan ya. Kalau misalnya kita menggunakan eh, tadi SPT ini sama dengan SOT ya. Nah, SPT sama dengan SOT ya. Terus ini ada FC, FS. SPT sama dengan SOT tadi ya. Ya. Oke, ini kita klik ini langsung keluar. Jadi ibaratnya ini saya sebutkan sebagai kalkulator ya. POM-QM ini sebagai kalkulator. Nah, tentunya tetap kita harus tahu konsepnya pelan-pelan seperti ini. Harapan saya dengan konsep ini manual, kemudian dipadukan dengan modul di sini ya. Nah, itu nanti akan menambah jelas. Nanti silakan ikuti ya, ikuti prosesnya yang ada di file file ini ya, file kedua di sini ya. Nah, scheduling, sequencing untuk satu mesin, ikuti saja. Misalnya tadi, ya. Nah, seperti ini. Nah, ya kan? Di sini ada tadi sama ya. Ada teknik rule ya, priority rules-nya pertama dengan SOT sama ya tadi, shortest processing time, ada come first serve ya, kemudian ada earliest due date atau di due date tadi ya sama, kemudian ada slack time, slack ya, nah ini sama, ini ada tambahan beberapa ini tambahan belum ya, ada critical ratio ya, nah ini silakan nanti dicoba, nah misalnya ini, ya jadi ini penjelasannya di sini, ini pemilihan metode, nah, ini ya banyak ya. Banyak ini. Oke, tambah lebih lengkap. Tadi kan yang paling banyak sini ada 5 ya tadi ya. Ini ada tambahan more longest processing time sini ya sama sama due date to day per processing time. Nah, misalnya begini. Nah, tinggal soft. Nah, mana yang paling paling baik ya? Tentunya pertama rata-rata flow time yang paling kecil, rata-rata yang paling kecil per pekerjaan per orang di sini ya kalau contohnya sini yang paling kecil ya. Kemudian keterlambatan lead-nya rata-rata keterlambatannya yang paling kecil gitu. Nah, itu yang kita pilih gitu ya. Nah, di sini
kita pilih di sini. Jadi ini semacam kalkulatornya ya, kalkulatornya. Ini kita lihat ya di shortest processing time. Average-nya lebih kecil ya, keterlambatannya juga lebih kecil. Kembali lagi ya, kembali lagi. Jadi ini ada 3 file. Nanti kita coba lihat ya. Nah, ini pada file pertama kita mencoba dengan manual ya. Nah, ini pada mesin yang kedua ya. Pada mesin yang kedua. Mesin yang kedua sudah tadi kita mendapatkan. Nah, bagaimana selanjutnya dengan teknik yang ketiga? Kalau misalnya penjadwalan scheduling kita itu untuk n job ya, di beberapa job untuk eh, n alat atau n mesin yang sama. Jadi n job on the same number of machines. Misalnya ada 5 ya, 5 pekerjaan untuk 5 mesin ya. Oke, nah ini sudah kita ketahui sebenarnya pada pelajaran operasional. Nah, itu namanya kita gunakan metode penugasan, assignment method ya, assignment method. Nah, ini kita gunakan untuk menyelesaikan penjadwalan n job pada n mesin gitu. Nah, caranya gimana? Nah, masih ingat? Jadi ya ini ya seperti ini ya. Di sini kita lihat tujuannya. Jadi tujuannya sebenarnya bergantung kepada alokasinya untuk apa gitu. Jadi pekerjaannya di sini untuk apa kriterianya. Misalnya kalau di sini adalah terkait dengan biaya, maka tujuannya adalah minimum. Ya. Kalau misalnya untuk profit, ya maka tujuannya maksimum. Oke. Nah, ini sebagai contoh. Kalau misalnya minimum, ya minimum, nah, maka di sini eh, kurangkan masing-masing baris dengan angka terkecil. Ya kan? Masing-masing baris. Kita cek barisnya dulu. Ya, jadi ini adalah sebuah nilai ya, sebuah nilai dari pekerjaan ini pada alat-alat ini, begitu mesin-mesin ini. Pada baris pertama, nilai yang paling kecil berapa? 3. Baris kedua 4, baris ketiga 2, baris keempat 2, baris kelima 3. Nah, dikurangi. Nah, ya. Sehingga pada langkah kedua, iterasi yang kedua didapatkan ya. Ada nilai 0 di sini. Ada nilai 0 di sini ya. Nah, ini nanti kita akan ingat nilai 0 di sini sebagai pilihan begitu, bahwa di situ menandakan suatu yang optimal, minimal begitu. Jadi nilai 0 di sini menunjukkan selnya itu adalah optimal minimal ya. Nah, kita lihat di sini secara baris dan kolom. Nah, itu mana yang tidak ada nolnya. Nah, kita cek di sini. Baris 1, 2, 3, 4, 5 ada nolnya. Secara kolom, nah, ternyata di D ini belum ada yang nolnya ya. Nah, maka kita lanjutkan dengan mengurangkan pada kolom D sini nilai yang paling kecil, 2 kan. Nah, maka 2 di sini sebagai pengurang. Nanti didapatkan langkah yang ketiga. Nah, itu yang ketiga di sini. Nah, ya, ini berkurang. Sehingga ada nolnya ya. Oke. Kita lihat baris semuanya ada nolnya, kolom juga ada nolnya. Oke, nah, setelah seperti ini baru kita tentukan baris dan kolom ya yang mengandung nilai 0 paling banyak ya, maka itu yang kita alokasikan kesesuaian pekerjaannya. Oke. Kenapa mengandung 0 yang paling banyak? Berarti di situ adalah nilai atau assignment penugasan yang optimal minimal gitu. Ya kan? Kita cek dengan coret-coret begini ya. Coret, 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 coret. Nah, shred, shred gitu. Nah, kita cek di sini. Kita pilih-pilih. Nah, ternyata di sini seperti ini. Jadi job 1
job 1 ya untuk pekerjaan E, job 1. Terus kemudian job 2 untuk pekerjaan B ya dengan biaya sekian. Ini biaya ya. Gitu ya. Job 3 untuk pekerjaan mesin C ya dengan nilai sekian. Ya. Ini secara cepat ya. Sebenarnya kita sudah pelajari di OR ya, OR1 ya. Begitu. Nah, ini ilustrasi konsepnya ya. Kita bisa lihat pada file yang keempat. Masih ingat ya? Ini file yang file yang ketiga ya. Nah, file yang ketiga di sini ada assignment method ya, assignment method ya. Ini end job untuk end mesin gitu ya. Nah, di sini contoh soalnya seperti ini. Nah, kalau misalnya pada POM-QM itu bisa kita lihat sebagai contohnya begini. Ini kita cek modulnya, kita pilih assignment. Nah, di sini ya. Jadi pada penjadwalan atau scheduling di manufaktur, apabila end job untuk end mesin, nah kita gunakan assignment di sini. Assignment method. Nah, masih ingat assignment method ini nama lainnya Hungarian ya. Hungarian method begitu. Nah, sebagai contoh misalnya ini ya, assignment method. Contohnya begini. Ya. Jadi beberapa pekerjaan untuk beberapa tempat yang sama begitu kan. Nah, dengan nilai-nilai seperti ini. Ya, tinggal kita solve. Ini tujuannya misalnya karena kita ingin membuat biaya yang paling kecil ya, maka minimize. Oke, nah, sini. Ini langsung ada hitung-hitungan seperti ini. Baik, jadi ini Pennsylvania itu untuk siapa? Untuk mod ya. Untuk mod ya. Pennsylvania itu diberikan pekerjaannya oleh kepada mod ya dengan biaya 12 ya dan seterusnya. Ini assignment ya. Penugasan secara assignment untuk end job untuk end mesin. Ini kan contoh orang ya. Jadi kalau dalam misalnya di sini ada beberapa job untuk mesin dengan total costnya seperti ini. Ya, segmennya marginal cost. Nah, marginal cost di sini ini. Nah, ini marginal cost berarti yang kosong-kosong ini ya, yang tidak ditugaskan gitu. Segment list. Nah, di sini secara totalnya. Ya. Nah, detailnya ada di sini. Ya, ada di sini contoh soal misalnya. Nanti silakan dicoba ya. Ini contohnya berbeda. Jadi sebenarnya penjadwalan diproduksi di situ manufaktur itu tadi ada yang sifatnya ya end job ya end job untuk satu mesin ya satu mesin. Nah, kemudian ada yang end job untuk dua mesin ya. Kemudian ada yang end job ya end job ini untuk end mesin gitu kan. Nah, metodenya atau tekniknya atau aturannya agak berbeda gitu kan. Kalau yang end job satu mesin di sini kita bisa menggunakan ini modulnya ya. Di sini modulnya ini kita bisa menggunakan shortest processing time ya. Nanti silakan dicoba di sini. Time. Nah, di sini ada gambarnya ya. Misalnya kita kembali ke modul job scheduling ya. Job scheduling. Oke. Kita buka contoh data. Ya, misalnya ini ya. Oke, kita punya data ini. Nah, shortest processing time ya. Oke. Nah, ini hasilnya. Pekerjaan pertama itu
dilakukan oleh Ernie, ya Ernie, gitu. Ini yang eh, kedua oleh ini Janet, ya Janet, gitu, dan seterusnya. Oke, dengan rata-rata flow time-nya untuk setiap orang di sini adalah 13,5. Anggap saja ini mungkin apa ya, satuannya harus ditentukan ya, satuannya berapa. Nah, kemudian keterlambatannya rata-rata 5,66 sekian. Nah, ini untuk menggunakan short processing time. Coba kalau kita akan lebih jelas, misalnya metode summary ya. Ini summary-nya. Nah, ini summary ini adalah keseluruhan dari metode atau teknik ya. Kita lihat di sini. Perbandingan antara shortest processing time, first come first serve ya, Judith minus ya. Nah, ini ya. Kita cek di sini. Rata-rata flow time. Kita lihat. Rata flow time yang paling kecil adalah shortest processing time ya, atau shortest operating time ya. Terus rata-rata keterlambatan juga paling kecil dia. Oke. Berarti ini kita gunakan ya, SPT ini kita gunakan shortest processing time dalam penjadwalan di sini ya. And job untuk one machine ya. And job on one machine. Nah, coba kita gambar, ada grafiknya. Sini ya. Jadi di dalam Gantt di sini urut-urutan pertama ya. Di sini dikerjakan oleh Ernie, kemudian Janet. Ini adalah Judith ya, ini batas waktunya dia. Ya. Oke, sampai terakhir adalah Lisa. Itu. Ya, gitu. Jadi dengan menggunakan job shop ya di sini one mesin kita bisa tujuannya tadi tercapai. Tujuan dari penjadwalan produksi manufaktur gitu. Oke. Ya, ini bisa kita gunakan untuk penjadwalan. Nah, misalnya contoh yang kedua sama ini ya sebenarnya ya. Tadi sudah kita ulas ya, sudah kita ulas. Sama. Kemudian tergantung scheduling according to slack. Nah, slack di sini adalah selisih ya. Selisih antara Judith ya. Judith dengan waktu operatingnya, waktu produksinya ibaratnya begitu. Itu selisih. Ini kita urutkan. Ya. Ya, di sini kan 1, secondnya 2, footnya 3 begitu ya. Itu kemudian flow time-nya berapa rata-ratanya di sini, lead-nya berapa rata-ratanya. Nah, perhitungannya seperti tadi ya. Gitu. Oke, ya ini sama ya sampai di sini terus. Nah, kemudian masuk kepada two machine scheduling. Jadi end job untuk 2 mesin. Jadi pekerjaan itu dikerjakan pada 2 mesin. Kenapa dikerjakan ini? Bisa jadi memang karena jumlah permintaannya yang banyak ya. Sehingga kalau cuma 1 mesin, maka waktu penyelesaiannya itu bisa semakin panjang ya, semakin panjang. Maka kita gunakan 2 mesin. Nah, maka di sini caranya tadi aturannya menggunakan Johnson ya, Johnson method. Ya, Johnson method. Kita cek di sini. Jadi di sini ada 2 mesin. Anggap saja di sini ada mesin typing ya, mesin 1. Kemudian ada mesin duplicating ya, ada mesin 2. Tadi aturan Johnson kita cek. Misalnya untuk pekerjaan pertama dari hari ya, customer hari. Nah, itu mana yang paling kecil? Kalau yang paling kecil adalah mesin yang kedua, maka di sini adalah yang paling lama. Pekerjaan ini paling terakhir begitu kan. Pekerjaan yang paling terakhir kita
pilih, kita kerjakan. Kemudian yang kedua, kita cek ya. Nah, yang kedua, sorry ya, di sini yang paling paling kecil, sorry, yang paling kecil yang mana ini? Di antara ini. Nah, yang paling kecil adalah 11 di sini ya. Sorry. Ya, 11 ya. Yang paling kecil 11 di sini. Nah, di sini adalah ini ya. Nah, yang paling 11, 11 di sini adalah mesin yang kedua. Maka di sini darah ini paling lama ini, paling lambat. Pekerjaannya paling diselesaikan paling akhir. Di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ini yang nomor 7 di sini. Gitu. Nomor 7 ya. Nah, kemudian selanjutnya yang paling kecil selanjutnya adalah ini ya, 12 ya. Oke, 12. Nah, 12 pada mesin satu. Maka di sini ya kalau pada mesin satu berarti dia harus didahulukan. Berarti di sini adalah nomor satu. Gitu, Sharon ya. Selanjutnya yang ketiga ya, yang ketiga itu yang paling kecil adalah ini ya, 19. Ya, 19. Nah, 19 ini berarti yang paling lama ya. Paling lama sebelum 7, berarti ini yang keenam. Gitu, yang keenam. Hari ini yang keenam. Setelah 19 yang paling cepat ada 25. Ini ya, 25. Nah, berarti 25 di sini 6 paling duluan 2, berarti ini nomor 2. Kalau mesin satu itu memang harus didahulukan, berarti 2. Setelah 25 yang paling cepat adalah 27 ya di sini ya. 7. Nah, di sini kita terakhirkan. Posisinya berarti setelah 6 5. Gitu. 27 kemudian 37 sama ini 37 ya. 37. Berarti di sini 37 posisinya 3 ya. Nah, maka 4 otomatis di sini 4. 4 art ini ya. Jadi urut-urutannya pertama adalah Sharon, kemudian Rifka, kemudian Leah ya, Leah, keempat Art, kelima Dek, keenam Hari, yang ketujuh Dara, ya. Nah, kita lihat di sini pada hasilnya ya. Nah, ini Dara yang 7 ya, Dara yang ketujuh benar ya. Dara yang ketujuh, ini Dara ya, 7. Pertama adalah Sharon, nah ya, pertama Sharon ya, di sini ya. Sharon yang pertama, oke. Rifka yang kedua, benar, Rifka yang kedua, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini urut-urutan pekerjaan karena dalam penjadwalan itu priority itu yang harus kita buat ya, harus kita buat. Cara buatnya misalnya ya, kita contohkan ya, mesin di sini ya, mesin ya, mesin. Oke, kita lihat di sini, mesin di sini sederhana ya. Pengisiannya sederhana. Jadi di sini kita hanya membutuhkan pekerjaannya, jobsnya ya, sama waktu operatingnya pada dua mesin gitu. Nah, mesin yang pertama tentunya didahulukan di sini. Mesin yang kedua selanjutnya waktunya. Gitu. Oke, kita tinggal solve. Nah, hasilnya begini. Ini ya hasilnya ya. Kemudian, nah ini step-stepnya ya tadi ya. Nah, ini step-stepnya urut-urutannya begitu. Kemudian di sini gantatnya. Nah, ya menarik ya. Saya sih menarik ini ya, karena di sini kita memiliki suatu ilustrasi begitu. Bagaimana kalau dua mesin untuk dua pekerjaan yang sama tentunya kan di sini orangnya sama di sini. Ya, tetapi dia mengerjakan dua pekerjaan gitu. Artinya di sini Saron ya. Saron itu mengerjakan untuk mesin pertama.
Setelah selesai, dia lanjutkan pada mesin yang kedua. Ya, artinya dia itu eh, harusnya misalnya sini, setelah sini kan Ripka pada mesin pertama, ya, kemudian pada jam setelahnya dilanjutkan Lea. Setelah Ripka selesai, dia harus siap-siap kepada mesin yang kedua, gitu. Jam berapa menitnya? Ah, ini menarik ini. Artinya apa? Ini kalau tidak dibuat, dijadwalkan seperti ini, maka yang ada adalah kebingungan dan lain sebagainya. Waktunya bisa panjang dan lain sebagainya. Nah, maka dengan menggunakan penjadwalan seperti ini, dengan cara seperti ini, Johnson ya, berarti metode Johnson, maka diharapkan eh, penyelesaian waktunya itu lebih keterlambatannya menjadi lebih pendek gitu. Nah ini ya, flow time-nya menjadi lebih max span ya. Secara total itu menjadi lebih eh, tidak panjang begitu, jadi lebih pendek. Nah begitu ya ini ya, max span, gitu ya, sampai di sini. Kembali lagi kepada ini di sini ya filenya ya. Ini tadi ya. Ini untuk end mesin untuk end job untuk mesin. Nah, ini ya. Jadi ya ini tadi. Nah, selanjutnya tadi assignment itu apabila untuk end job untuk end mesin begitu. Nah, kita gunakan assignment. Jadi ini ya poin pentingnya mungkin yang bisa saya sampaikan.